我想不出第二个这么做的人。魂灵花长成，假死最好，帮他解脱。你要是继承了他，到底发生了什么？师傅最在意我了。大可一探他的识海。你可想清楚了？删除记忆，只是待会杀周一行的时候造化。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode ke-29 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, King Lihan cukup kaget karena tubuh fisik yang berada di dalam kantung tumbuhan spiritual merupakan kakak seperguruan dari Leng Huan, yaitu Ah Yao. Bersamaan dengan itu, Leng Huan juga tidak menyangka kalau nasib dari Ah Yao ternyata jadi seperti ini. Episode kali ini pun dimulai dengan rubah kecil yang sudah bangun karena sebelumnya dia berhasil dirasuki oleh tumbuhan bunga milik Ah Yao. Terbangunnya rubah kecil sontak membuat Ah Yao langsung melepaskan diri dari genggaman si Hai karena ingin kembali masuk ke dalam tubuh rubah kecil. Cukup beruntung Lihan dan Leng Huan punya refleks yang cepat menghadang Ah Yao sekaligus melakukan serangan balik. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Ah Yao berhasil masuk ke dalam tubuh Leng Huan. Momen ini pun membuat si Hai berbicara kalau Ah Yao menggunakan seluruh energi spiritualnya untuk melepaskan diri lalu mencari target yang lebih lemah. Terlihat Ah Yao sudah mengambil alih tubuh Leng Huan sembari menyalahkan King Lihan yang sudah membuatnya gagal untuk menyerap kekuatan spiritual dari rubah kecil. Sontak perkataan Ah Yao membuat rubah kecil kaget karena sedari tadi dia sama sekali nggak menyadari apa yang sebenarnya udah terjadi. Di saat yang sama Leng Huan masih mencoba untuk mengambil alih tubuhnya meskipun dia sudah dirasuki oleh Ah Yao. Si Hai juga menyebutkan kalau Leng Huan masih bisa diselamatkan karena kekuatan jiwanya belum diserap oleh Ah Yao. Karena tidak punya pilihan lain, Ah Yao pada akhirnya mengancam akan membunuh Leng Huan jika King Lihan tidak mendengarkan perkataannya. "Kau berani mengancamku, itu masih terlalu dini," ucap King Lihan sambil menusukkan pedangnya ke tubuh fisik Ah Yao. Lihan berkata kalau tusukan pedangnya tidak melukai jantung dari Ah Yao, tapi jika Ah Yao berbuat aneh-aneh maka pedang King Lihan akan menghancurkan tubuh fisik dari Ah Yao sepenuhnya. Meskipun pada awalnya Ah Yao tetap ingin membunuh Leng Huan, akan tetapi dia kesulitan karena Leng Huan masih punya sedikit kesadaran untuk mengganggu Ah Yao yang sudah berada di dalam pikirannya. Pada akhirnya Ah Yao melemparkan tongkat milik Leng Huan sembari bertanya apa yang diinginkan oleh King Lihan pada saat ini. Tanpa basa-basi, Bang MC langsung bertanya apakah Zhou Yixing sudah menanam Ah Yao di tempat ini. Ah Yao pun berkata kalau dia sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, hanya ada satu ingatan yang dia ingat tentang Zhou Yixing dan selebihnya dia sama sekali nggak mengingat kenangan yang ada di dalam pikiran kepalanya. Sementara itu si Hai merasa heran kenapa orang-orang dari pavilion Lu Yinghai suka sekali untuk memalsukan kematian mereka. 我想不出第二个这么做的人。魂灵花长成，假死最好，帮他解脱。 Mendengar perkataan dari si Hai, Ah Yao pun membuat asumsi kalau Lihan merupakan musuh dari Zhou Yixing. Dia juga langsung melakukan serangan karena tidak terima Lihan sudah berbicara yang tidak-tidak mengenai gurunya. Tapi ya begitulah, Ah Yao berhasil dikalahkan dengan mudah karena dia bukanlah tandingan untuk King Lihan pada saat ini. 你是师傅的敌人。 Akan tetapi menurut Ah Yao meskipun dirinya harus mengorbankan nyawa, dia tidak akan pernah membiarkan gurunya disakiti oleh King Lihan.
Kemarahan dari Ah Yao membuat si Hai merasa aneh. Ketika Ah Yao diserang pedang oleh King Lihan, dia langsung takut. Tapi kenapa ketika Zhou Yixing dihina, Ah Yao langsung memilih untuk mengorbankan nyawanya sendiri? Rubah kecil pun kemudian melompat sembari berkata kalau kelakuan yang sedang dipertontonkan oleh Ah Yao adalah cinta gila. 这叫花痴。你要是继承了他， Sementara itu, Ah Yao masih terus berusaha menyerang King Lihan menggunakan kemampuan dari Leng Huan. Dia juga mempertanyakan kenapa Lihan malah berpihak kepada orang lain, padahal dia merupakan murid dari puncak angin dingin. Lihan pun berkata kalau Ah Yao sedang merasuki Leng Huan, mungkin mereka masih bisa bertarung. Akan tetapi jika Leng Huan sendiri yang mencoba untuk mengalahkannya, maka hal tersebut tidak akan pernah terjadi karena King Lihan merupakan orang nomor 1 di puncak angin dingin. Sementara itu, si Hai memberikan saran agar Lihan memberikan kekuatan spiritual lebih kepada Leng Huan agar dia bisa keluar dari pengaruh Ah Yao yang sedang berada di dalam tubuhnya. Akan tetapi Lihan menolak dan meminta si Hai untuk diam karena dia hanya penonton di tempat ini. 女人发疯最没意思。看戏的就别只会唱戏的。 Sambil menghindari serangan-serangan dari Ah Yao, Lihan memperjelas semua pengorbanan yang dilakukan oleh Ah Yao untuk Zhou Yixing sama sekali tidak ada gunanya sekarang. Bang MC juga berkata kalau dia mengetahui semua hal tentang Zhou Yixing, termasuk pot bunga yang diletakkan di dalam kamar. Sontak penjelasan tersebut membuat Ah Yao kaget dan bertanya kenapa Lihan bisa tahu banyak tentang Zhou Yixing. Lihan pun kemudian berkata kalau tidak ada yang istimewa dari semua yang dia ketahui karena pada saat ini Bang MC menempati kamar yang ditinggalkan oleh Zhou Yixing. Begitu pula dengan pot bunga di dalam kamar yang sudah dipecahkan oleh King Lihan. Bang MC kemudian memberitahu setelah kematian dari Ah Yao, Zhou Yixing juga menemukan seorang pengganti. Untuk membuat Ah Yao lebih percaya akan semua yang dia katakan, King Lihan meminta Ah Yao untuk melihat lautan kesadaran dari Leng Huan sekarang juga. 到底发生了什么？师傅最在意我了。大可一探他的识海。 Benar saja di dalam lautan kesadaran Leng Huan tergambar jelas kalau Zhou Yixing sudah menemukan pengganti Ah Yao. Ketika Ah Yao sedang fokus melihat ke dalam lautan kesadaran Leng Huan, di saat itu pula Leng Huan memaksa Ah Yao untuk segera keluar dari dalam tubuhnya. 冷焕，师傅，还有 Alih-alih membiarkan Ah Yao mati setelah keluar, King Lihan malah menggunakan kekuatan alam dewa untuk membuat Ah Yao hidup kembali. Sontak hal ini pun membuat si Hai marah karena kok bisa-bisanya Lihan mengorbankan umurnya sendiri hanya untuk menyelamatkan nyawa orang yang tidak dia kenal. Si Hai juga memberikan penjelasan kalau jiwa yang sudah hancur seperti Ah Yao paling lama hanya bisa bertahan hidup selama 3 hari saja. Akan tetapi Lihan tetap dengan pendiriannya untuk menghidupkan Ah Yao sembari meminta bantuan agar si Hai menghapus ingatan dari Ah Yao. 你可想清楚了？删除记忆。 只是待会杀周一行的时候， Meskipun pada awalnya si Hai menolak, akan tetapi pada akhirnya dia menyetujui untuk menghapus ingatan dari Ah Yao sekaligus membuatnya hidup kembali. Benar saja dengan kemampuan alam dewa, Lihan langsung membuat Ah Yao kembali hidup seperti sedia kala tapi dengan ingatan yang baru. 就作吧。 造化。 你们是谁啊？ Ketika Ah Yao bangun, dia langsung bertanya siapakah 2 orang yang berada di hadapannya pada saat ini. Tanpa banyak bicara, King Lihan langsung membawa Ah Yao pulang, yang mana hal tersebut membuat Ah Yao beranggapan kalau Lihan dan Leng Huan merupakan kakak seniornya. Sementara itu dari arah dalam hutan, pada akhirnya Zhou Yixing menampakkan diri untuk mencari keberadaan dari Ah Yao. 走了，柳瑶，跟师哥回宗。 Kemunculan dari Zhou Yixing ini juga sekaligus menutup episode 29 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.